Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para jamaah Al-Asran. Saya kali ini ingin membahas kitab Sulam Taufik. Seharusnya pembahasan ini saya lakukan live streaming ya pada waktu malam tadi. Tetapi dikarenakan ada kendala teknis dan mungkin sinyal ya, sehingga mohon maaf sekali bagi yang pada malam kemarin yang sudah ada beberapa yang bergabung. Itu mungkin untuk beberapa hari ini, maka untuk materi pengkajian kitab Sulam Taufiknya mungkin diadakan offline dulu. Nanti kalau misalkan teknisnya sudah diperbaiki, insya Allah saya ingin mengadakan lagi live streaming. Bertujuannya tadinya saya ingin semakin lebih dekat dengan para jamaah Al-Asran sehingga bisa langsung saling menyapa ya kita. Dan jika di dalam pembahasan yang saya terangkannya itu tidak kurang difahami, maka bisa langsung ditanyakan gitu sehingga lebih mempermudah. Tadinya tujuan saya itu seperti itu ya. Maka tidak apa-apa ya, sekarang lewat offline juga, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan niat ngaji kita ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi yang punya kitab, bisa dipersiapkan dulu kitabnya ya, pada halaman ke-6. Pada halaman ke-6, di sini ada dikatakan wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Gitu ya, maka bisa dilihat kitabnya. Tapi bagi yang tidak punya ya mungkin cukup mendengarkan saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara, yang benar di dalam segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam kemarinnya saya sudah terangkan bahwa bukan hanya Nabi Muhammad saja, bahwa seluruhnya Rasul itu wajib mempunyai sifat siddiq. Artinya siddiq itu adalah benar, karena Allah Ta'ala berfirman sadaqallahu wa sadaqa rasuluh, seperti itu. Jadi enggak ada satupun Rasul yang ucapannya itu keluar dari kedustaan, tidak ada. Bahkan kalau misalkan kita selaku umat muslim, kita itu enggak mengimani, kita itu enggak membenarkan misalkan di dalam hati kita akan segala apa yang diceritakan oleh Rasulullah, akan segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan itu dosanya sudah termasuk kufur, bukan dosa besar lagi, itu sudah termasuk kufur. Dan ketika malam ada yang langsung bertanya, teh maksudnya kufur itu apa gitu ya, ada yang bertanya. Insya Allah sesudah faslun ini akan membahas tentang kufur dan juga murtad, insya Allah ya, maka jawabannya akan ada di faslun selanjutnya. Dan malam juga ada yang bertanya, mungkin karena saya mengatakan Rasul sehingga pengen lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan Rasul, katanya seperti itu. Nah, jadi Rasul itu artinya adalah utusan Allah ya. Artinya Rasul itu adalah utusan Allah. Dan apakah berbeda Rasul dengan Nabi? Ya, ada sedikit perbedaannya. Nabi sama juga itu utusan Allah, Rasul juga sama utusannya Allah. Hanya saja kalau Nabi itu diutusnya oleh Allah, ilmunya itu ataupun wahyunya itu hanya untuk dirinya itu sendiri. Sedangkan Rasul itu diutus oleh Allah, ilmunya ataupun wahyunya itu bukan hanya untuk dirinya saja sendiri, termasuk juga wahyu tersebut harus disampaikan kepada umatnya, begitu ya. Jadi itulah perbedaan Nabi dan juga Rasul gitu. Hanya saja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu ila jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk. Jadi hanya Nabi Muhammad aja ya. Nabi-nabi yang lain enggak ada diberi tugas oleh Allah untuk seluruh makhluk, hanya Nabi Muhammad saja. Bahkan sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada pun masih tetap berlaku hukum tersebut sampai kapan? Sampai manusia terakhir pada hari kiamat.
Seperti itu. Nah, untuk meneruskan ilmu-ilmunya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa generasinya? Yaitu para ulama. Sehingga di dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan pada waktu zaman Rasul dulu gitu, misalkan, jadi di dalam satu kurun itu ada beberapa nabi yang berada di muka bumi ini, yang berada di dunia ini. Misalkan di benua ini ada nabi siapa gitu ya, ya diutusnya untuk nabi di sebelah benua ini. Misalkan kalau di benua itu misalkan ada nabi ataupun ada rasul siapa, maksud saya ada rasul siapa, ya maka diutusnya di benua itu untuk umatnya. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, terlahirnya Nabi Muhammad, kemudian diangkat menjadi rasul pada Yuswa 40, ya wahyunya itu ila jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk. Hanya saja tidak semua rasul nama-namanya itu wajib kita ketahui. Semuanya rasul di dalam satu keterangan kitab dikatakan ada 315, sedangkan jumlahnya nabi ada 124.000 gitu ya. Tetapi yang wajib selaku orang muslim yang wajib diketahui, artinya yang wajib diketahui itu ya emang benar-benar harus ditalar gitu. Kalau misalkan enggak hafal itu bisa berdosa loh lisan kita ya, yang dimulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semua total jumlahnya ada 25 nabi, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita selaku umat muslim nggak ketalar dari Nabi Adam Idris, itu dosa gak? Ya itu termasuk dosa, karena itu merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib kita mengetahuinya, seperti itu. Jadi kalau kita nggak hafal ya berdosa, ya harus dihafal, harus ditalar lah istilahnya. Tapi kalau misalkan kita udah ketalar dulu, misalkan ketika waktu kecil kita udah pernah ketalar, tapi sekarang udah tua kok aku lupa, nah itu nggak apa-apa, karena memang dulunya kita pernah pernah hafal gitu. Jadi kalau lupa nggak apa. Berbeda kan kalau misalkan dengan orang yang sama sekali belum pernah menghafal, yaitu beda lagi. Berarti itu tandanya orang tersebut yang belum pernah ngaji lah istilahnya, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya yang bertanya ya kepada saya tentang apa yang dimaksud dengan rasul tersebut. Jadi setiap rasul itu pasti nabi, tetapi belum tentu nabi itu rasul, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Apa saja sih yang disampaikan ataupun yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya itu adalah adzabul qabri, ada siksa kubur, sudah saya terangkan. Wa naimuhu, ada nikmat kubur. Wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin, ada pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Kemudian wal ba'tsu, kita dibangunkan ya dari seluruhnya alam kubur tersebut. Kemudian al hasyru, kita dikumpulkan menuju ke alam mahsyar. Jadi kalau tidak salah saya terakhir menerangkan sampai al hasyru ya, sampai dikumpulkanlah di alam mahsyar. Jadi kita harus mengimaninya itu. Nah, sekarang untuk pembahasan selanjutnya ada apa lagi? Wal kiamatu. Kita harus mengimani akan adanya hari kiamat ya. Ada kiamat sugro dan juga ada kiamat kubro. Kita harus mengimani akan adanya kiamat ya. Kalau spesifiknya kiamat kubro kapan, tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan Rasulullah pun enggak tahu kapan sih akan terjadinya hari kiamat tersebut. Hanya saja di dalam satu keterangan hadis ada yang mengatakan bahwa kiamat kubro itu akan terjadi pada hari Jumat. Namun hari Jumatnya tak tahu bulan mana, tahun mana, tidak ada yang tahu. Hanya saja memberikan penjelasan bahwa kiamat itu akan terjadi pada Sayyidul Ayyam. Artinya Sayyidul Ayyam adalah rajanya hari, yaitu hari Jumat. Seperti itu ya. Dan akan terjadinya hari kiamat tersebut itu pada tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Maka setelah terjadinya proses kiamat, maka Allah akan menggulung seperti tikar akan dunia ini, akan Allah gulung, akan Allah tikar, akan Allah simpan seluruhnya. Jagat raya ini disimpan di lamun cek orang Sunda manaonnya dina seg-seg aras lah. Jadi kalau ibaratkan ada pintu itu di depannya, di atasnya itu kan suka ada
suka ada lubang angin ya, tala muncak orang Sunda mah eta teh seg-segna gitunya. Nah, maka akan kayak ditikar, digulung, maka akan disimpanlah gitu di arasy. Jadi sudah alam dunia yang gak kebayang gimana besarnya, berarti kalau dibandingkan dengan arasy itu gak ada bandingannya. Berarti sudah kebayang sebagaimana besarnya itu arasy, menandakanlah seperti itu. Yang mana setelah terjadinya proses kiamah, maka akan diganti dengan apa? Yaitu akan menuju ke alam akhirat. Yang mana alam akhirat itu sih sebetulnya tergantung akan amal kita ketika kita waktu di dunia. Bahkan di dalam Al-Quran ada yang mengatakan bahwa 1 hari di alam akhirat itu sama dengan 1000 tahun alam dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa sama dengan 50.000 tahun ya. Kalau di sini sih saya lihat di dalam syarahnya ada di dalam surat As-Sajdah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah wa mimma ta'udduna ay fid dunya. Tuh di sini dikatakan alfasanah, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Dan juga ada di dalam surat Sa'ala, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, bahwa sama dengan khamsina alfasanah, bahwa sama dengan 5000 tahun begitu ya. Tetapi berbeda lagi kalau bagi orang yang mukmin, orang yang bertakwa ketika meninggalnya kepada Allah, maka diseumpamakan itu hanya sebatas seperti kita mengerjakan sholat fardu. Ya, sholat fardu berapa menit ya? Paling 5 menit lah. Ataupun ya paling lamanya sekitar 7 menit lah. Jadi intinya yaitu tergantung kembali kepada amal-amal yang kita lakukan ketika kita waktu di dunia, seperti itu. Jadi setelah terjadinya kiamat, maka tidak ada lagi, pada waktu itu diistirahatkan dulu oleh Allah. Diistirahatkan dulu oleh Allah, tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali. Maka setelah beberapa waktu diistirahatkan oleh Allah dari kehidupan itu, maka Allah memberikan ibaratkan seperti hujan lah, seperti itu, maka akan kayak apa ya, kayak toge gitu, maka akan tumbuh gitu ya, maka akan tumbuh. Siapakah yang tumbuh itu? Yaitu ya kita, bangsa manusia akan tumbuh. Ya sebetulnya sama dengan kaum jin juga ya, karena kan kaum jin juga sama oleh Allah itu diperintah untuk ibadah. Maka tetapi dihidupkannya kembali kita itu selaku manusia itu, naudzubillahi min dzalik, sesuai dengan tingkah laku apa yang ketika kita waktu di dunia apa yang suka kita lakukan. Kalau misalkan seseorang yang berperilaku sama seperti hewan anjing seumpamanya, maka akan dihidupkan kembali oleh Allah rupanya, jasadnya, fisiknya itu ya seperti anjing begitu. Kalau perilaku kita misalkan seperti babi misalkan, maka kita akan dihidupkan kembali oleh Allah badannya ya seperti babi gitu. Tetapi bagi orang yang mukmin, tentunya bagi orang yang bertakwa akan dihidupkan kembali layaknya seperti kita. Ya, itu bagi orang-orang yang sholih dan juga sholihah. Mudah-mudahan kita dikersain sama Allah ya, ketika kita meninggal membawa keimanan dan juga membawa keislaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ketika itu yang dinamakan dengan ba'as ya, dengan ba'as artinya adalah dihidupkan kembali, dan kemudian dihidupkannya itu ditempatkannya di mana? Kemarin sudah saya terangkan, ditempatnyakannya itu adalah di alam mahsyar ya, di alam mahsyar. Rata semuanya alam mahsyar, tidak ada tempat satupun untuk kita bersembunyi, dan seluruhnya manusia itu akan berada di dalam keadaan bertelanjang. Tapi kalau Nabi Muhammad ya tidak bertelanjang, kita itu akan berkeadaan bertelanjang. Sehingga Siti Fatimah itu berkata kepada ayahandanya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau misalkan aku di dalam keadaan bertelanjang, mungkin aku akan merasa sangat malu sekali ketika aku nanti berada di alam mahsyar. Maka Rasulullah berkata kepada Siti Fatimah, ya anakku, di alam mahsyar kamu tidak akan ingat akan fisik kamu lah, intinya seperti itu. Karena saking apanya ya, saking pakewuhnya gitu. Apa coba bahasa Indonesianya pakewuh? Saking pakewuhnya dengan perasaan yang
tidak menentu, karena kita itu akan menuju ke alam akhirat, menuju proses pengadilan kita, dan kita itu tidak tahu di dalam proses pengadilannya itu apakah kita akan masukkan ke dalam surganya Allah ataupun akan dimasukkan ke neraka Allah. Jadi kita udah nggak mau. Kalau saya bayangin gitu, kalau pengalamannya kalau misalkan perempuan ngelahirin gitu ya, masih tetap aja gitu ya, ada sedikit rasa malu gitu ya. Kata bidan, ayo gerak dibuka gitu ya, pakaian bawahnya gitu, masih ada rasa malu. Tapi kalau udah mau ngeheden gitu, udah mau ngeluarkan anak kita ya dari perut kita, itu udah hilang. Yang saya rasakan tuh udah hilang rasa malu itu, karena ya memang di dalam pikiran dan hati saya itu ya pokoknya gimana ini pengen cepat keluar gitu bayi kita ini gitu ya di dalam perut, sehingga udah hilang rasa malunya seperti itu. Ya mungkin ibarat kurang lebih lah seperti itu, karena hati kita itu pada saat itu ya udah ya kebayang lah gitu ya. Nah, cuman saya ingat gitu ya, pada satu riwayat ketika di alam mahsyar ada seorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku sengaja datang kepada Rasulullah itu ingin bertaubat, kata orang tersebut kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu mengatakan kepada laki-laki tersebut, kalau dosa kamu dengan hakul adami, maka kamu sekarang temuilah dulu orang yang telah kamu zalimi ya. Kalau misalkan dosa kamu dengan hakul adami, maka nanti kamu bertobatlah kepada Allah. Jadi harus minta maaf dulu nih kepada orang yang kamu zalimi atau yang kamu aniaya tersebut. Tapi kalau misalkan dosa kamu kepada Allah, maka cukup kamu bertaubatan nasuha kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kamu gitu. Jadi kalau dari riwayat ini Rasulullah itu gak kepo gak kepo kayak kita. Kalau misalkan datang nih, teh aku nih pengen taubat gitu, kebanyakan orang tuh kepo, emangnya kamu udah melakukan dosa apa misalkan gitu ya. Rasulullah gak kepo, gak nanyain apa yang dilakukan dosa oleh orang tersebut gitu. Kemudian lantas orang tersebut itu berkata lagi kepada Rasulullah, tapi ya Rasulullah, aku tuh malu, aku tuh benar-benar sangat malu sekali. Kata Rasulullah, kepada siapa kamu malu? Aku tuh malu kepada langit ya Rasulullah. Aku tuh malu kepada langit, karena ketika aku sedang melakukan dosa, langit itu melihat aku begitu. Maka pada saat itu juga Rasulullah mengutus kepada langit, wahai langit, laki-laki yang sedang ada di hadapanku ini jangan menjadikan saksi atas dosa apa yang telah ia lakukan nanti pada hari pembalasan, kata Rasulullah. Kata Rasulullah berkata kepada laki-laki tersebut, udah tenang, barusan saya sudah mengutus nih kepada langit. Langit tidak akan menjadi saksi akan dosa yang apa kamu lakukan. Kemudian berkata lagi, tapi ya Rasulullah, kan bukan hanya langit yang melihat aku, bahkan tanah pun, bumi pun melihat aku ketika aku melakukan dosa. Aku tuh malu sekali kepada bumi seperti itu. Maka Rasulullah pun berkata kembali kepada laki-laki tersebut, aku sudah mengutus kepada bumi untuk tidak menjadi saksi akan dosa kamu. Terus aja laki-laki tersebut sampai kepada para malaikat, dan sampai pada akhirnya laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, baik semua yang melihat saya yang ada di muka bumi ini sudah diutus oleh Anda, sudah diutus oleh Rasulullah yang tidak menjadikan saksi ketika saya melakukan dosa. Tetapi kan Rasulullah, ada Allah. Ketika aku melakukan dosa, Allah tentu melihat apa dosa yang aku lakukan. Nah, ketika orang tersebut berkata seperti itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun tidak bisa menjawab. Ya, karena kan gini aja logikanya. Ya Rasulullah tuh berani berkata kepada langit, berkata kepada bumi, ya berani. Begitu ya. Karena toh semuanya kalau diibaratkanlah tidak akan ada semuanya itu kalau tidak ada Rasulullah. Semuanya kan tunduk kepada Rasulullah. Kepada malaikat, ya berani. Tapi kalau kepada Allah, Rasulullah itu adalah hambanya Allah, utusannya Allah, jadi tidak ada keberanian untuk mengatakan hal itu kepada Allah. Maka
akan pertanyaan dari laki-laki tersebut, Rasulullah pun tidak bisa menyumponan lah gitu ya apa yang diinginkan oleh laki-laki tersebut. Makanya di dalam keterangan ketika kita nanti di alam mahsyar, kita itu akan dipenuhi dengan keringat itu sesuai ya dengan dosa yang kita lakukan. Saking kita itu malunya kita di depan Allah. Nah itu yang paling saya takutkan, begitu juga ya di alam mahsyar. Nanti kita akan benar-benar sangat malu dan malu sekali kepada Allah atas dosa-dosa apa yang kita lakukan, seperti itu. Dan sangat beruntung juga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, sangat beruntung sekali. Karena di sana di alam mahsyar saja itu sudah ada syafaatnya Rasulullah SAW. Sedangkan para nabi yang lain itu tidak bisa mensyafaati. Ketika umatnya Nabi Adam sudah ke sana, sudah ke sini mencari nabinya, ingin diberikan syafaat oleh nabinya karena sudah tidak kuat berada di dalam keadaan di alam mahsyar tersebut. Ketika sudah bertemu dengan Nabi Adam, apa yang disampaikan Nabi Adam? Oh wahai umatku, mohon maaf sekali aku tidak bisa mensyafaati kalian. Aku tuh tidak bisa mensyafaati umatku. Aku sendiri pun tidak tahu seperti itu. Coba kamu mencari ke nabi yang lain. Mudah-mudahan nabi yang lain itu bisa mensyafaati. Kemudian umat Nabi Adam tuh belum mencari lagi kepada nabi-nabi yang lain. Sampai misalkan kepada Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim pun sama berkata, mohon maaf sekali, jangankan umat yang lain, umat aku saja aku tidak bisa mensyafaati. Semuanya nabi itu tidak bisa mensyafaati. Sampai pada satu mengatakan bahwa hanya Nabi Muhammad saja yang bisa mensyafaati kalian sekarang yang berada di alam mahsyar ini. Tentulah Nabi Muhammad akan lebih mendahulukan mensyafaati umatnya daripada umat yang lainnya. Begitulah ya. Jadi harus bersyukur sekali kita kepada Allah karena kita sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apalagi yang diberitakan oleh Rasulullah, wal hisabu. Maka di akhirat juga ada yang dinamakan dengan hisaban. Jadi hisaban itu artinya adalah perhitungan. Perhitungan yang akan dihitung segala amal dan dosa yang telah kita lakukan ketika waktu di dunia. Sebetulnya berbicara akan hisaban itu juga ngeri juga. Karena ketika kita dihisab, kita itu sudah tidak ingat lagi. Kita itu sudah tidak ingat lagi ke anak kita. Kita sudah tidak ingat lagi kepada suami kita, kepada orang tua kita. Bahkan ketika dihisab itu saling menyalahkan. Istrinya menyalahkan suaminya, suaminya menyalahkan, saling menyalahkan. Anaknya menyalahkan orang tuanya menyalahkan anaknya. Kata anaknya, aku tuh tidak bisa ngaji karena ibu saya tidak mengajarkan saya ngaji, seumpamanya. Dihisab itu udah gak ingat kita. Jadi diibaratkan kepala anak kita pun kita berani injak kepala kita ketika kita dihisab. Saking apanya? Saking takutnya kita dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah, sehingga saling membela akan diri kita masing-masing gitu. Jadi sudah tidak ada lagi ketika kita waktu di dunia menyayangi suami kita, menyayangi anak kita, anak yang menghormati ibu bapaknya, ketika dihisab itu sudah tidak ada lagi. Saling membela akan dirinya masing-masing karena saking takutnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah gitu. Jadi ya maka itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu saling memaafkan ya di dalam hakul adami. Apalagi sekarang lagi Ramadan, nanti Idul Fitri itu adalah momen yang terbaik untuk saling memaafkan antara hakul adami, seperti itu. Saya tidak terlalu membahas panjang ya. Kemudian wasawabu, kita harus meyakini, membenarkan, menekadkan, mengimani akan adanya pahala, wal adzabu dan juga akan adanya siksaan, wal mizanu dan juga akan adanya timbangan, begitu ya. Akan adanya timbangan gitu di akhirat. Imam Suhaimi itu mengatakan bahwa timbangan di akhirat itu layaknya sama seperti timbangan di dunia. Jadi ada tihangnya, kemudian ada dua wadah gitu ya. Ada tihang gitu kan, kalau timbangan ada
tihangnya, kemudian ada 2 wadah yang di sampingnya. Nah, itu yang akan menentukan lebih condong berat kebaikan ataupun lebih condong berat kepada keburukan, seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Imam Suhaimi. Dan yang mana timbangan itu yang di tihangnya itu yang dijaga oleh malaikat Jibril gitu ya, oleh malaikat Jibril. Dan untuk selanjutnya apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah wan naru, bahwa di akhirat itu ada yang dinamakan dengan neraka. Ada yang dinamakan dengan neraka. Neraka itu sebetulnya ada beberapa tingkat ya. Ada 7 tingkat neraka itu. Ada yang dinamakan dengan neraka Jahannam, ada neraka Ladha, ada neraka Khutamah, ada neraka Sa'ir, ada neraka Saqar, ada neraka Jahim, ada neraka Hawiyah. Nah, yang mana dari satu neraka ke neraka yang lain itu jaraknya itu kurang lebih sekitar 705 tahun. Sudah tidak terbayang bagaimana satu persatu besarnya neraka tersebut. Bahkan jaraknya itu dari satu neraka ke neraka 705 tahun. Seperti ini yang dikatakan oleh Imam Abdus Salam Liqani, seperti itu. Dan ya neraka itu ya kalau yang meninggal berada di dalam keadaan kufur, naudzubillah, maka orang tersebut akan berada di dalam neraka selamanya. Tetapi kalau misalkan masih ada keimanan tetapi lebih cenderung banyak dosanya, maka akan dibersihkan dulu ke nerakanya Allah, lalu akan dijahit, dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Seperti itu. Kemudian kita harus mengimani bahwa di akhirat pun wasiratu, ada yang dinamakan dengan sirat ya, ada cukang lantaran. Jadi sirat itu berada di atas neraka. Jadi neraka di bawah, sirat itu di atas. Sehingga kalau misalkan orang tidak selamat untuk melewati sirat ya otomatis masuk ke dalam neraka. Dan akhirnya dari sirat itu adalah surga. Jadi kita melewati sirat untuk tujuan akhir kita kemana? Yaitu untuk tujuan akhir kita ke surganya Allah. Ya ibaratkan seperti kita hidup di dunia ini gitu. Kita hidup siang malam, tujuan akhir kita itu mau kemana? Ya tujuan akhir kita mau menuju ke akhiratnya Allah gitu, seperti itu. Yang mana sirat itu dibuatnya itu dari bulu mata malaikat ya. Dibuatnya itu dari bulu dari 2 malaikat Malik. Ini yang dikatakan oleh Imam Romli dari Syekh Burhanuddin Al-Khulaimi. Seperti itu. Yang mana sifatnya sirat itu lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Lebih tajam dari pedang. Coba bayangkan bagaimana mau berjalan dengan kaki saja itu sudah tidak terbayang, kita berjalan di atas pedang. Gimana gitu, mau berjalannya itu gimana? Kita aja ketika siang hari yang lagi panas-panasnya gitu, sehingga tanah yang kita pijak pun panas gitu ya. Kalau misalkan tembok itu kan yang apa itu, yang tersinari matahari pada siang hari itu kan panas ya. Kita nggak pakai alas kaki, itu udah nggak kuat ya. Kita berjalan di atas api udah nggak kuat. Ini kita berjalan di atas lebih tajam dari pedang. Gimana kita mau berjalannya ya? Tapi itu sebetulnya kembali kepada amal kita sebetulnya. Kita melewati sirat tersebut. Yang mana saya ingat itu di dalam kitab Syu'bul Iman, di sana diterangkan ada beberapa tingkah orang ketika melewati sirat tersebut begitu. Jadi untuk tingkat yang pertama itu tentu untuk orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, itu bahkan melewatinya itu ada yang seperti kilat yang menyambar. Ya kalau kita lihat kilat kan set gitu, udah enggak dalam sekian berapa detik itu kilat udah tidak terlihat lagi. Berarti ini adalah orang yang memang ketika nanti di akhiratnya pun tidak melewati proses hisab
Jadi langsung aja sampai ke dalam surganya Allah. Dan meskipun kita malu, sebetulnya itu yang paling sangat ingin kita harapkan. Meskipun kita merasa malu gitu ya akan diri kita, rasanya kita nggak pantas gitu ya untuk meminta hal seperti itu. Tetapi memang itulah ya yang kita inginkan, seperti itu. Dan kemudian ada yang seperti angin yang begitu kencang sekali. Ada yang seperti angin yang begitu kencang sekali. Ada sebagian lagi tingkah itu yang seperti burung. Kemudian ada yang seperti kuda yang sedang lagi balapan, yang begitu kencangnya kuda tersebut. Kemudian ada seperti lari, manusia yang sedang lari yang sangat cepat sekali. Ada yang seperti itu. Ya, dan untuk orang yang mungkin ini bagi orang yang sudah terlampau banyak dosanya, maka orang tersebut melewati sirat tersebut seperti layaknya kita sedang berjalan. Seperti layaknya kita sedang berjalan, dan seperti kita layaknya sedang berjalan, aku rasa kita enggak akan kuat berjalan di atas lebih tajam daripada pedang. Seperti itu, bahkan ada yang sampai ngesot gitu berjalannya, artinya enggak dengan kaki, ada yang dengan tubuhnya, ada yang dengan kepalanya, seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam satu riwayat itu orang itu banyak sekali yang tidak mau melewati sirat, tidak mau melewati sirat. Kata malaikat, cepat kamu melewati sirat. Orang itu enggak mau melewati sirat sampai dia teriak-teriak, sampai dia nangis-nangis karena saking takutnya akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan orang tersebut berkata kepada malaikat, wahai malaikat, bagaimana aku tuh bisa melewati ini, bagaimana gitu aku bisa melewati ini. Maka malaikat itu berkata kepada orang-orang tersebut, ya ini tuh sirat itu diseumpamakan, dibayangkan seperti kamu sedang melewati lautan. Kamu tuh seperti kayak mau melewati lautan, gimana? Kebayang gak sih gimana besarnya lautan sama kita kan? Itu. Dan orang tersebut berkata kepada malaikat, ya malaikat, aku tidak bisa melewati lautan. Andai pun aku bisa melewati lautan, aku tuh dikarenakan aku tuh naik kapal gitu. Karena tuh naik kapal baru aku bisa melewati lautan itu. Kalau enggak naik kapal aku enggak bisa melewati lautan itu. Maka seketika malaikat membawa sebuah bangunan yang mana bangunan itu berupa masjid. Dan orang tersebut disuruh untuk masuk ke dalam masjid tersebut dan melewati sirat tersebut berada di dalam bangunan tersebut, yaitu di dalam masjid tersebut. Ini adalah yang diperuntukkan bagi laki-laki yang membiasakan diri, mengistiqomahkan diri untuk melaksanakan sholat fardunya di masjid. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi, apalagi yang ada di akhirat itu ada wal haudu. Wal haudu itu adalah telaga. Itu adalah, nah, untuk yang selanjutnya, apalagi di dalam akhirat itu ada wal haudu. Artinya haudu itu adalah telaga. Ya. Besarnya telaga tersebut itu seperti laut yang ada di atas bumi. Yang mana amparannya itu sangat putih sekali. Telaga Kausar tersebut seperti apa? Seperti perak kalau yang dikatakan di dalam kitab Syarah Sulam Taufik ini. Dan besarnya itu seperti perjalanan 1 bulan. Besarnya telaga itu seperti perjalanan 1 bulan. Dan wanginya telaga tersebut itu lebih wangi dari minyak misik. Dan rasanya air telaga tersebut itu seperti buah, seluruh buah yang ada di surga. Maka terkumpullah kenikmatan rasa buah tersebut di dalam air telaga itu. Yang kita mengimani yang dikatakan dengan Talaga Kausar, yang dimiliki Talaga Kausar itu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung sekali kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang mengatakan di dalam kitab syarah ini dari sebagian beberapa pendapat ulama bahwa telaga itu posisinya itu sebelum sirat dan sebelum mizan. Jadi sebelum kita menuju ke sirat dan juga kita sebelum menuju ke mizan, maka kita akan melewati dulu apa yang dikatakan dengan telaga.
Ini yang dikatakan oleh jumhurul ulama. Tetapi tidak semua orang melewati akan telaga tersebut, meminum akan telaga Kautsar tersebut. Dan banyaknya gelas-gelas yang disediakan di telaga Kautsar itu seperti seluruh bintang, bahkan lebih banyak bintang yang ada di muka bumi ini. Dan barang siapa yang meminum akan telaga Kautsar tersebut, maka tidak akan merasakan dahaga kehausan lagi selamanya. Seperti itu ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ada juga telaga yang kedua, yaitu setelah syirot. Tetapi sebetulnya sih enggak wajib kita untuk mengetahui apakah sebelum sirot telaga itu, apakah sesudah sirot. Yang wajib itu adalah kita harus mengimani bahwa di akhirat itu ada yang dinamakan dengan telaga Kautsar. Segitu aja udah cukup ya ilmunya, nggak terlalu dalam juga nggak apa-apa gitu. Nah, wasyafa'atu, dan untuk selanjutnya di akhirat itu ada yang dinamakan dengan syafaat, dan ada yang dikatakan dengan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma itu adalah syafaat yang paling besar sekali. Dan yang mempunyai syafaat itu bukan hanya Nabi Muhammad saja. Nah, di sini itu berlaku. Ada syafaat yang dikasih pertolongan orang itu langsung dari Allah. Ada yang dari Nabi Muhammad, ada yang dari nabi-nabi yang lain. Nah, kalau udah di sini ini berlaku. Nabi-nabi yang lain pun sama mempunyai syafaat. Bahkan orang-orang yang saleh pun mempunyai syafaat gitu. Mungkin saja seorang anak itu masuk ke dalam surga dikarenakan kesolehan ibu bapaknya. Artinya ibarat seperti gini, orang itu mau masuk ke dalam surganya ya Allah itu misalkan kuncinya itu 100 gitu ya jumlahnya, poinnya misalkan. Sedangkan ibunya ini mempunyai pahala itu sekitar 500 sehingga menyisa 400 lah. Maka yang 400 poinnya itu bisa diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh ibunya tersebut. Ya mungkin siapa ya, tentu akan keluarga terdekatnya. Ataupun misalkan anaknya yang mempunyai pahala yang besar, misalkan 1000 poin, sedangkan masuk ke surga itu sekitar 100, sehingga sisanya ada 900 itu akan diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh anaknya tersebut. Dan begitu juga seorang guru bisa mensyafaati kepada murid-muridnya, dan seorang teman pun bisa mensyafaati kepada teman-temannya. Jadi tergantung amal yang kita miliki, seperti itu. Kemudian di dalam akhirat itu wal jannatu, adanya surga, wal khuludu, kemudian kita akan kekal di dalam surga tersebut, war ru'yatu lillahi ta'ala fil jannah, dan kita itu akan melihat kepada Allah Ta'ala di surga nanti. Nikmat yang paling besar itu sebetulnya bukan surga. Nikmat yang paling besar itu adalah ketika kita selaku hambanya bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Karena ya iya, kok aku kira nikmat yang paling besar itu surga, bukan. Karena kalau kita ibaratkan, bayangkan gini, coba di sini para jamaah pernah gak itu kasmaran ya? Ketika kita mau nikah, misalkan kita ditikahkan dengan orang yang sangat kita cintai gitu ya, artinya kita sedang kasmaran kan. Dan saking senangnya gitu, misalkan kekasih kita itu memberikan sesuatu gitu kepada kita, misalkan memberikan makanan gitu ya, memberikan coklat gitu, tetapi nggak ada orangnya, cuman hanya memberikan makanan aja kepada kita. Gimana perasaan kita? Perasaan kita tuh udah seneng banget ya dikasih makanan itu. Kenapa merasa senang sekali? Karena yang mengasihnya itu adalah orang yang sangat kita cintai. Nah, ibaratkan surga itu adalah seperti itu, pemberian dari Allah, karena kita sudah begitu mencintai Allah dan Allah begitu mencintai kita, sehingga Allah berikan hadiah berupa surga tersebut. Tetapi kalau dipilih, kita itu lebih senang dikasih makanannya itu, apa kita itu lebih senang bisa hidup bersama dengan orang yang kita cintai? Maka barang tentu kan kita jawabnya, kita tuh lebih senang hidup dengan orang yang kita cintai, bukanlah pemberiannya. Sehingga ketika nanti kita di surga itu, apa nikmat yang paling besar yang tidak bisa terukur, yaitu warru'yatu lillahi ta'ala fil jannah, yaitu ketika kita bisa melihat kepada Allah Ta'ala di surga kelak. Dan itu juga kembali lagi tergantung derajatnya, tergantung amalnya. Ada yang dikunjungi oleh Allah itu setahun sekali, ada yang beberapa bulan sekali, ada yang setiap hari. Jadi kembali lagi kepada amal kita.
Wa tu'mina bi malaikatihi, juga kita harus mengimani akan malaikat Allah. Malaikat Allah bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak beranak, tidak dianakkan, tidak mempunyai hawa nafsu. Sehingga pantas kalau dikatakan kita selaku orang yang mukmin bertakwa kepada Allah, derajatnya itu lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Karena ya malaikat takwa kepada Allah toh tidak diberi hawa nafsu. Kita yang diberi hawa nafsu oleh Allah, kita tuh bisa takwa iman kepada Allah. Maka pantas manusia yang bisa iman takwa kepada Allah derajatnya itu lebih tinggi daripada malaikat. Ya, dan yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Kalau enggak hafal satu persatu, dosa lisan kita. Wa rasuluhu, dan juga kepada utusan Allah. Wa kutubihi, dan juga kitab Allah. Kitab itu semuanya ada 100 punjul, 4 yang wajib kita ketahui hanya 4 aja. Yang 100-nya kalau enggak hafal kita enggak dosa. Tapi kalau yang 4 enggak hafal, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, sudah berdosalah lisan kita. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita harus mengimani akan qada qadar, baik qada qadar baik, baik qada qadar buruk, secara hakikatnya itu dari Allah. Tetapi kalau qada qadar yang jelek tidak boleh kita langsung dinisbatkan kepada Allah, karena itu tidak sesuai dengan adab tata krama. Meskipun memang betul secara hakikatnya ya Allah lah yang mengatur. La haula wala quwata illa billah. Maka kan diberikan di dalam contoh ketika Nabi sakit, tidak mengatakan bahwa tidak mengatakan bahwa aku telah disakiti oleh Allah. Tidak begitu kan bahasanya, tetapi bahasanya aku sakit. Nah, itu adalah adab tata krama. Walaupun secara hakikatnya yaitu ya tetap Allah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kenapa kamu gak sholat? Tos kersaning Allah. Salah kalau kamu bercara seperti itu ya. Kenapa tuh kamu tuh gak ngaji? Ya, geus dikersakeun we ku Allah. Urang teh resep ngaji misalkan anak. Nah, itu udah salah begitu. Walaupun secara hakikatnya memang ada di dalam aturan Allah begitu. Karena kan kenapa? Karena kan Allah sudah mengimbangi, memberi kita akal yang sempurna. Untuk apa? Akal kita untuk berfikir. Hanya saja dari beberapa sebagian pendapat para ulama ada yang mengatakan perbedaan qada dan juga qadar. Qada itu adalah ketentuan yang sudah Allah tulis di zaman azalinya, gitu. Sedangkan qadar itu adalah ketika terlaksana di dalam qada penulisan itu, yaitu yang dikatakan qadar. Ibaratkan sekarang pada saat ini, hari ini, menit ini, detik ini, saya itu misalkan lagi mengaji untuk jamaah al-asran di depan konten YouTube ini. Berarti di qada ajalnya udah ada penulisan ini, seperti itu. Nah, karena qadar itu belum terjadi, maka menurut ulama qadar itu bisa dirubah, gitu ya. Sehingga menganjurkan kepada kita membanyak berdoa, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal baik. Tujuannya apa? Yang tadinya qadarnya itu buruk, semoga Allah merubah menjadi qadar yang baik. Misalkan saat ini nih 5 menit lagi kita itu akan terpeleset, misalkan kita itu akan terjatuh, misalkan dikarenakan sebelumnya kita sudah melakukan kebaikan misalkan kepada teman kita, kebaikan apa itu, maka kebaikan itu merubah menjadi doa gitu. Sehingga misalkan sebetulnya sih 5 menit lagi kita tuh akan terpeleset, akan terjatuh gitu. Tetapi sebelum itu terjadi, misalkan kita memberi uang nih kepada orang yang yang fakir miskin, dan orang fakir miskin tersebut mendoakan kepada kita, semoga Anda selalu diselamatkan gitu ya, kata orang yang fakir miskin tersebut. Harusnya sekarang itu kita tuh celaka, tetapi itu tertolak. Kenapa? Karena darusan orang fakir miskin tersebut udah mendoakan kepada kita dan doanya itu terijabahi, maka qadarnya pun tidak terjadi. Nah, oleh karena itu ketika kita hidup di alam dunia masih ada kesempatan proses di dalam perubahan hidup, seperti itu. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina, yang menjadikan penutup seluruh nabi, wa sayyidu waladi adam ajma'ina, dan menjadikan sayyid dari seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam ajma'ina, tegasnya adalah seluruhnya.
Baik, alhamdulillah ini saya mengaji dari halaman 6 sampai halaman 9. Nah, insya Allah untuk pembahasan malam selanjutnya di sini ada faslun baru yang akan menerangkan perihal kufur ataupun perihal murtad yang lebih jelas dengan contoh-contohnya. Jadi untuk seluruh para pendengar jamaah Al-Asran, sekali lagi saya mohon maaf jika apa yang saya terangkan ini agak kurang paham, maka bisa ditulis aja di kolom komentar. Jika saya memahami dan saya juga sempat waktunya, insya Allah maka saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan gitu ya kepada saya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.